Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rati Ayabsari, mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Pada video kali ini saya akan sedikit mereview tentang salah satu jurnal internasional dari International Journal of Law and Public Policy yang berjudul Good Corporate Governance Principle in Indonesian Syariah Banking atau prinsip tata kelola perusahaan yang baik di Perbankan Syariah Indonesia. Penelitian kali ini disusun oleh Andrew Sandi Utama dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Pada penelitian kali ini, peneliti menjelaskan bahwa prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di Perbankan Syariah Indonesia. Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam kegiatannya berdasarkan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Penelitian kali ini bertujuan untuk menjelaskan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di Perbankan Syariah Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu metode hukum normatif. Hasil penelitian bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat Indonesia yang mayoritas atau sebagian besar adalah umat muslim. Perbankan Syariah dalam pengelolaannya harus menjaga prinsip-prinsip syariah Islam. Aplikasi dari prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam perbankan syariah diatur dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa bank syariah harus menerapkan tata kelola yang baik yang meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, profesionalisme, dan keadilan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bentuk aplikasi dari prinsip Good Corporate Governance dalam perbankan syariah adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Perkembangan bank syariah di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berdasarkan pada data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2017, terdapat 13 bank syariah di Indonesia, 21 unit usaha syariah dari bank konvensional, dan 102 BPR syariah. Hal tersebut menjadi bukti bahwa keberadaan dan perkembangan perbankan syariah signifikan dalam perbankan nasional sistem. Artinya, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang dapat berkembang pesat atas dasar amanah dari masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Berbeda dengan bank konvensional, selain memiliki tanggung jawab terhadap peraturan perundang-undangan yang beregulasi, bank syariah memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan tanggung jawab kepada Tuhan. Bank syariah memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat, yang berarti masyarakat menganggap bahwa bekerja di bank syariah memiliki akhlak yang baik sesuai dengan syariat Islam, seperti jujur, tanggung jawab, adil, dan tidak memihak antara satu orang dengan orang yang lain. Bank syariah memiliki tanggung jawab ibadah untuk Allah, yaitu bank syariah secara tidak langsung memberikan dakwah untuk menjalankan syariat Islam di bidang muamalah, seperti mendorong orang untuk meninggalkan riba. Dalam menjaga kepercayaan mayoritas masyarakat Islam di Indonesia yang perbankan syariah harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam mengelolanya. Penerapan kebalikan prinsip tata kelola perusahaan sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan publik dan dunia internasional sebagai syarat untuk perbankan berkembang dengan baik. Maka dari itu, dalam penelitian kali ini, peneliti membahas tentang penerapan Good Corporate Governance bagi perbankan syariah di Indonesia, yaitu 1. Prinsip keterbukaan. Dalam prinsip keterbukaan, bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan sebanding, serta mudah diakses pada pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Yang kedua, informasi yang wajib diungkapkan
namun tidak terbatas pada hal yang berkaitan dengan visi, misi, tujuan, strategi bisnis, kondisi keuangan, komposisi dan kompensasi manajemen, pemegang saham, pengendali, pemilikan silang, eksekutif penjabat, manajemen risiko, dan prinsip-prinsip lainnya. Yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Asas keterbukaan yang dianut bank tidak mengurangi kewajiban bank untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua yaitu prinsip akuntabilitas. Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas untuk setiap organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, tujuan perusahaan. Yang kedua, bank harus meyakini bahwa seluruh organ organisasi bank memiliki kompetensi dalam bisnis. Yang ketiga, bank wajib memastikan adanya sistem check and balance dalam bank. Selain itu, dalam perbankan syariah harus menganut prinsip tanggung jawab karena bank harus melakukan beberapa tindakan seperti menjaga kelangsungan usaha bank, bertindak sebagai warga korporat yang baik, dan menjaga nama baik perusahaan di bank tersebut. Selain itu, bank harus memiliki prinsip independensi, yaitu bank harus menghindari terjadinya dominan yang tidak adil oleh pemangku kepentingan tertentu dan bebas dari konflik bunga. Yang kedua, bank dalam mengambil keputusan harus objektif, terbebas dari tekanan dari pihak manapun. Dalam prinsip kewajaran, bank harus melakukan selalu memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Yang kedua, memberikan kesempatan pada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat atas kepentingan bank dan memiliki akses informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. Sebagai lembaga kepercayaan, bank konvensional maupun bank syariah dalam menjalankan usaha harus menerapkan prinsip keterbukaan, memiliki ukuran kinerja dari seluruh jajaran bank. Oleh karena itu, bank syariah sebagai kepercayaan dari masyarakat muslim harus menjaga prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Fatwa DSN MUI, Jurnal Internasional Kebijakan Hukum dan Kebijakan Publik yang berjudul Good Corporate Governance Principle in Indonesian Shariah Banking, yaitu bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya berdasarkan fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Indonesia atau DSN MUI. Untuk menjaga kepercayaan sebagian besar masyarakat Indonesia, perbankan syariah harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di perbankan syariah sangat ketat dan diatur dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa bank syariah harus melaksanakan tata kelola yang baik dan meliputi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, profesionalisme, dan keadilan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bentuk aplikasi Good Corporate Governance pada perbankan syariah yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI pada umumnya yang dilakukan pada perbankan syariah di Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.